membahas tentang fikih bab sunnah mu'akkad dan ghairul mu'akkad kelas 7 semester genap. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Kepala kelas silakan dipimpin. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih untuk ketua kelas telah memimpin doa. Setelah kita berdoa untuk menunjukkan rasa nasionalis kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Apa semuanya? Silakan dipimpin. Enggak, siapa namanya? Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Are you ready? Mana semangatku? Ini semangatku, Entes Jaya Termoton. hebat, luar biasa. Saya akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Saya absen. Putri Lestari, Lovina Rianti, Linda Aulia Kusnur Walad, Farid Wardana, Galuh Ramadan, Andika Saputra. Hadir semuanya. Sebelum saya melanjutkan materi hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sholat itu membuktikan bahwa kita itu iman, percaya kepada Allah. Yang selanjutnya nanti setelah pembelajaran sampean bisa memperagakan bagian-bagian, jadi memperagakan bagian-bagian dari sunnah mu'akkad dan ghairul mu'akkad. Setelah itu setelah berdiskusi nanti ada sampean bisa merinci bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam sholat sunnah mu'akkad. Tahapan kegiatan kita hari ini yaitu yang pertama nanti ada kegiatan membaca sampai mengamati video, berdiskusi dan seterusnya. Ya. Ya, sudah tahu apa itu sholat sunnah mu'akkad? Ya. Sholat tahajud. Ada lagi? Witir. Ada lagi? Rawatib.
sholat sunnah muakkad bagiannya. Untuk sholat muakkad sendiri, yaitu sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah ditinggalkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan slide video yang akan saya sampaikan. Diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali bersama melaksanakan pembelajaran fikih. Walaupun kami belajarnya harus via online, tapi tidak apa-apa. Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Dan yang paling penting, Allah selalu jaga kesehatan kita semua dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum lebih lanjut, gue ucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang sudah mengerjakan tugas yang pertama. Alhamdulillah, hasilnya luar biasa baik semuanya ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran fikih, mari kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini masih sama materinya dengan yang sebelumnya, yaitu tentang sholat sunnah muakkad. Yang pertama adalah tentang pengertian sholat sunnah muakkad, lalu contoh-contoh sholat sunnah muakkad dan ketentuan sholat sunnah muakkad untuk sholat sunnah rawatib dan selainnya. Ada sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sholat id, dan sholat duha. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan tetapi tidak diwajibkan. Ya, jadi pelaksanaannya dianjurkan tapi tidak sampai ke tahap wajib. Sholat sunnah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena Rasulullah SAW sering melakukan sholat ini secara teratur dan juga rutin. Selanjutnya, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang pengerjaannya mengiringi sholat fardu. Maksudnya, contohnya misalnya kalian mau sholat zuhur, lalu sebelum zuhur kalian sholat sunnah. Nah, sholat itulah yang dinamakan sholat rawatib sebagai pengiring daripada sholat fardu. Nah, sholat rawatib ini juga terbagi dua, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Sekarang kita bahas yang muakkad dulu ya. Yang muakkad adalah 2 rakaat sebelum subuh, lalu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu yang masuk kepada contoh sholat sunnah rawatib muakkad. Selanjutnya, sholat sunnah muakkad selain sholat rawatib. Ya, selain sholat sunnah yang tadi, ada juga yang muakkad. Yang pertama sholat tahajud, lalu ada sholat tarawih, sholat witir, sholat id, dan sholat duha. Yang pertama sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari, paling baik pada sepertiga malam terakhir. Jadi kalau sholat tahajud ini baiknya dilaksanakan sekitar jam 3 atau jam 4 dini hari sampai menjelang subuh. Jumlah rakaat sholat tahajud minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Dengan catatan pengerjaannya 2 rakaat, salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya sampai tidak terbatas. Selanjutnya sholat tarawih. Nah, sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Jadi kalau malam ini kita mau mengerjakan sholat tarawih belum boleh. Kenapa? Karena malam ini bukan bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih khusus dikerjakan pada malam hari selama bulan Ramadan. Waktu pengerjaannya setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Jumlah rakaat sholat tarawih boleh 8 rakaat, boleh 20 rakaat, boleh 36 rakaat. Itu pilihan dalam melaksanakan sholat tarawih. Yang selanjutnya adalah sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari juga. Tapi sholat witir ini sebagai penutup dari rangkaian sholat-sholat yang sudah kita kerjakan. Jadi kalau kita mengerjakan sholat tarawih, maka setelahnya melaksanakan witir. Setelah melaksanakan sholat tahajud, juga melaksanakan sholat witir. Jadi witir ini adanya di
paling akhir setelah kita melaksanakan rangkaian sholat sunnah malam. Jumlah rakaat sholat witir itu minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat, dengan catatan harus ganjil karena witir itu artinya ganjil. Jadi kalau kita mengerjakan sholat witir itu harus ganjil, dari 1, 3, 5, 7, 9 atau maksimal 11 rakaat. Selanjutnya adalah sholat Id. Nah, sholat Id ini dikerjakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan pada hari raya Idul Adha, atau kita biasanya sebutnya Lebaran. Sholat Id dikerjakan pada pagi hari setelah terbit matahari. Semuanya dikerjakan secara berjamaah di lapangan terbuka atau di tempat yang terbuka. Jumlah rakaat sholat Id berjumlah 2 rakaat. Selanjutnya adalah sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha. Waktu duha itu berkisar ketika matahari terbit setinggi tombak atau kurang lebih sekitar jam 7 pagi kalau pada saat ini, dan boleh sampai dengan menjelang zuhur. Nah, sholat duha jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Nah, kita kan sering melaksanakan sholat duha ya kalau di sekolah. Karena sekarang sedang di rumah, boleh jangan lupa juga sholat duhanya harus tetap dikerjakan minimal 2 rakaat saja. Itu dia tadi rangkaian sholat sunnah yang termasuk pada kategori 4 kita bahas pada pagi hari ini. Selain itu, kalian juga bisa membaca pada buku paket ataupun buku LKS kalian. Tentu dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah mendengarkan dan melihat tampilan video di layar. Dari situ, apakah kalian sudah bisa mengira-kira atau bisa mengerti, atau paling tidak sedikit ada gambaran-gambaran apa itu rawatib, apa itu sholat id, apa itu sholat duha? Ada yang tahu apa tadi kalau sama lihat video dari slide tayangan, apa itu sholat sunnah? Ya, sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Kasih aplaus untuk teman kalian. Siapa namanya? Lovina ya? Mbak Lovina. Apa itu sholat rawatib? Ya? Sholat yang mengiring-iringi sholat fardu. Ada sholat kalau sebelum sholat fardu dinamakan qobliyah, yang setelah sholat fardu dinamakan ba'diyah. Terima kasih Mas, siapa namanya? Andika Saputra. Terima Andika. Oke, selanjutnya untuk memperdalam atau untuk mengetahui apa yang sampai pahami tentang sholat muakkad dan baru muakkad, silakan membuat kelompok 1, 2, 3 kelompok. Sampai tata bangkunya untuk berkelompok dan berdiskusi tentang apa itu sholat muakkad, apa itu gimana cara mengerjakannya, terus bagian-bagian apa yang harus dipenuhi dalam sholat sunnah. Nah, silakan saya hitung 1 sampai 10 langsung membuat kelompok-kelompok. Ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Silakan masuk ke sana. Bangkunya ditata.
bagian-bagiannya, didiskusikan bagaimana apa yang harus dipenuhi dalam sholat tarawih, apa yang harus dipenuhi dalam sholat tahajud, apa yang harus dipenuhi dalam sholat khawatir. Maka untuk diskusi saya cukupkan, waktunya sudah habis. Silahkan dipresentasikan ke depan. Yang pertama silakan dari kelompok mana dulu nih? Kelompok 2. Ya silakan ke depan. Presentasikan apa yang hasil dari diskusi kalian. Nanti yang lainnya menyimak dan silakan bertanya. Perkenalkan dulu namanya siapa, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih ampun dulu. Nanti dulu dan duduk dulu. Dari pemaparan hasil diskusi kelompok 2, apakah sudah jelas? Sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Apakah sholat witir dilaksanakan setelah sholat tarawih? Sholat witir kalau di bulan Ramadan dikerjakan setelah sholat tarawih. Kalau di hari biasa dilakukan setelah sholat isya. Gimana? Sudah jelas? Jelas. Oke, hapus untuk kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovia Diati, pelatihan dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami pada hari ini tentang bagian-bagian yang harus kita laksanakan sholat sunnah pada hari ini. Yang pertama, kita sholat sholat isya setelah berjaga tidur. Melaksanakan seperti imam malam atau kita subuh. Yang ketiga, lima rakaat yang minimal 2 rakaat maksimal 3 rakaat. Saya mau tanya, apakah sholat tahajud diperbolehkan sebelum bangun tidur? Gimana? Tidak boleh nanti dijaga sholat isya dan berjaga tidur. Nah, harus dikerjakan setelah isya dan harus sudah terjaga dari tidur. Jelas ya? Jelas. Silakan upload dulu kelompok 3. Nah, itu. Terakhir dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan kelompok 1 menjelaskan diskusi dari sholat rawatib. Sholat rawatib merupakan sholat sunnah yang pelaksananya menyertai syarat fardu 5 waktu. Sholat rawatib disebut juga dengan sunnah qabliyah, yang berarti dilaksanakan sebelum sholat fardu dan sunnah ba'diyah, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat fardu, termasuk adalah sholat rawatib yang membuka 10 rakaat rawatib, yaitu 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat sebelum salat zuhur dan salat Jumat, 2 rakaat sesudah salat zuhur dan salat Jumat, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya. Gimana? Ada yang tanyakan? Sudah jelas semuanya? Jelas ya? Oke, silakan duduk. Siapkan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan dan menjelaskan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat sunnah mu'akkad. Saya harap
dari presentasi dan diskusi kalian bisa memberi pencerahan sedikit, paling tidak memahamkan pada kalian semuanya. Dari diskusi tadi, dari video-video yang kita telah sampaikan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwasanya setiap sholat sunnah muakkad itu mempunyai tata cara dan bagian-bagian yang harus dipenuhi pada sholat tersebut. Contoh seperti sholat rawatib tersebut tadi, sholat itu harus dikerjakan mengiring-iringi setelah atau sebelum sholat fardu. Jadi setelah atau sebelum. Biasanya dia dilakukan 2 rakaat. Terus yang kedua seperti sholat tarawih harus dikerjakan pada bulan puasa atau bulan Ramadan. Seperti sholat tahajud harus dikerjakan setelah sholat isya dan terjaga dari tidur. Itu syarat yang harus terpenuhi. Dan masih banyak lagi seperti jumlah rakaatnya berapa, harus dikerjakan bagaimana, berjamaah atau sendirian. Nah, ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Untuk selanjutnya silakan bangkunya dikembalikan seperti semula. Silakan bangkunya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, saya ingin tahu apakah kalian sudah betul-betul memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Apakah sholat sunnah muakkad itu merupakan ibadah yang selalu dijalankan atau dilestarikan oleh Nabi SAW dan tidak dibolehkan kecuali sekali atau 2 kali? ya, sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah ditinggalkan atau ditinggalkan hanya sekali 2 kali, nyaris tidak pernah ditinggalkan. Oke, untuk selanjutnya saya akan membagikan LKPD untuk peserta didik untuk kalian kerjakan. Saya bagikan, nanti dikerjakan dan dikumpulkan untuk mengetahui hasil dari apa yang sudah kalian pelajari. Ya, silakan dikumpulkan ke depan. Perwakilan dari yang itu Mbak E depan ambil ke belakang, Mbak E yang depan ambil ke belakang, masih ambil ke belakang terus dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Ya, ini merupakan hasil apa yang telah kalian kerjakan dan saya bisa menilai dari hasil kalian ini, hasil dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang telah kita kerjakan, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya pimpin membaca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin.